Di hari aku dan Shirley bercerai, sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa kami. Begitu buka mata, Aku kembali ke 8 tahun lalu. pas di hari aku donorkan ginjalku, hanya dengan satu lirik, aku langsung tahu dia juga terlahir kembali. 8 tahun kami menikah, dari kekasih jadi musuh. Demi mengobatinya, ku donorkan ginjal kiriku. Ku habiskan seluruh tabungan, hancurkan masa depanku. Lalu, demi menghidupinya, aku sampai ambil 3 pekerjaan. Beban hidup membuatku kurus kering. Penampilanku gak keruan lagi. Tapi selama 8 tahun ini, dia najis pada tubuhku yang cacat ini. Dan dendam padaku karena gak bisa kasih hidup yang mewah. Kupikir karena aku kurang berupaya. Tapi belakangan baru kusadari, ternyata dia memang gak bisa lupa cinta pertamanya saat masih muda dulu. Apa kau tahu? Selama 8 tahun ini, aku menyesal setiap hari. Menyesal kenapa dulu aku buta karena memilihmu. Seandainya dulu orang yang kupilih itu Gunawan, pasti akan jauh lebih baik. Guntur, karena satu ginjalmu itu kau mengikatku 8 tahun. Kau menghancurkan segalanya, kau menghancurkan hidupku. Shirley, Guntur, di kehidupan sebelumnya, kau menghabiskan masa mudaku. Kali ini, aku akan bersama Gunawan menjalani hidup yang seharusnya aku terima. Baik. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Putus hubungan. Gak perlu saling kenal lagi. Pak Guntur. Bu Luna. Guntur, kau kan paling benci acara perjamuan seperti ini. Gak perlu repot-repot demi aku. Sayang, hari ini hari ulang tahunmu. Kau istriku, dan kau juga istri sah dari CEO Grup Gunardi. Kemewahan yang pantas kau dapatkan, mana boleh kurang. Hei, Papa, aku mau temani Mama ke ruang res dandan. Gak bisa temani Papa dulu ya? Oke, Bobby, kau nurut sama Mama ya. Pergilah. Sini.
Pesta ulang tahun Bu Luna ini sungguh megah. Sepertinya seluruh elit Jayakarta kumpul semua di sini. Sudah jelas, Bu Luna, istri sah Pak Guntur, orang terkaya di Jayakarta. Dia itu kesayangan Pak Guntur. Siapa Pak Guntur itu? Dialah pria yang memegang kendali ekonomi Jayakarta. Cukup dengan anggukannya dia bisa merombak dunia bisnis Jayakarta. Makanya, bisa membuat istrinya senang, itu kunci malam ini. Ada kabar besar lagi. Pak Guntur nggak pernah muncul di publik. Tapi malam ini, ku dengar dia akan hadir. Apa? Kita beruntung sekali bisa melihat sosok hebat itu. Tapi di pesta semewah ini, kok kita bisa dapat undangan? Bodoh. Bu Luna selalu menghargai pengusaha muda. Sudah pasti perusahaan teknologi baru Gunawan yang menarik perhatiannya. Kita kan teman lama Gunawan. Jadi kita kecipratan. Wow, begitu rupanya. Teman lama, kalau nanti sudah sukses, jangan lupa bantu kami ya. Kita kan teman lama, nggak usah sungkan. Iya, iya. Guntur, tanpa beban darimu di hidup ini, akhirnya aku jadi sosok yang nggak bisa kau jangkau. Meninggalkanmu beneran keputusan paling bijak. Ngomong-ngomong, bertahun-tahun ini kalian masih kontak dengan Guntur? Aduh, maaf Pak. Aku punya seragam yang bersih. Pakai ini dulu saja, supaya nggak masuk angin. Baik, terima kasih. Siapa juga yang inget dia? Pasti hidupnya biasa saja sekarang. Kalau dia sukses, mana mungkin dia nggak muncul di reuni? Benar, benar. Hei, mungkin sekarang dia lagi jadi kuli bangunan. Sudahlah. Dulu dia pernah mendonorkan ginjal untuk Shirley. Kalau dia memang lagi susah, aku dan Shirley bisa bantu sedikit. Nggak masalah kan? Iya, iya. Wah, panjang umur. Baru dibicarakan orangnya muncul. Gak mungkin. Dulu dia mahasiswa paling sombong di jurusan kita. Sekarang malah jatuh jadi tukang bersih-bersih. Padahal dia mantan pacar Shirley. Hidup jadi begini, memalukan. Mantan pacar apa? Cuma pria pemuja gila saja. Tapi teman lama sudah datang. Mau bernostalgia sebentar. Guntur, lama nggak jumpa. Lama nggak ketemu? Guntur, dulu kau idola di kampus. Kok sekarang malah kerja beginian? Kayaknya baju ini bikin mereka salah paham. Tapi Guntur, keamanan malam ini ketat banget loh. Kau masuk lewat mana? Jangan-jangan kau nimbrung orang lain ya? Sudahlah, tukang bersih-bersih mana punya koneksi? Jangan cari aku. Pasti dia cari undangan orang, menyusup ke sini. Sudah 8 tahun. Tapi gaya kalian yang suka merendahkan orang nggak berubah ya. Nggak usah so hebat. Cih! Dia cuma modal bacot saja. Tempat semewah ini malah kemasukan gembel kayak dia.
Yang mau numpang makan. Bikin malu, maklumi saja. Bener. Guntur, sudah 8 tahun, kau tetap nggak ada kemajuan. Di hidup sebelumnya kau sudah nggak becus, nggak punya masa depan. Nggak nyangka di hidup sekarang kau masih tetap sama, payah banget. Aku? Payah? Tahu dari mana? Daftar tamu di sini sudah kucek, nggak ada kau. Kalau bukan curi undangan, mana mungkin kau bisa masuk. Tapi Pak Guntur itu bukan orang yang bisa kau dekati sesukamu. Mending kau urungkan niatmu itu. Pak Guntur? Shirley, jangan lupa. Namaku juga Guntur. Kau? Pak Guntur? Kau bercanda ya? Pak Guntur itu kakap bisnis. Katanya dia itu kejam, hartanya triliunan. Sedangkan kau, di hidup lalu kau cuma ojek. Di hidup sekarang, cuma jadi tukang bersih-bersih. Tetap jadi pecundang. Mana mungkin kau sukses? Ternyata di hidup lalu pas aku berkorban selama 8 tahun, di matanya aku cuma pecundang. Dulu, demi nyelamatin dia, aku rela lepasin kesempatan kuliah di luar negeri. Aku hancuri masa depanku sendiri. Tapi pengorbananku, dia malah gak berterima kasih. Malah dibalas sama kebencian selama 8 tahun. Terus, pas dengar cinta pertamanya balik, dia mendadak minta aku belikan gaun pengantin. Waktu itu aku bodoh. Kukira dia akhirnya mau hidup rukun sama aku. Jangan cari aku lagi. Tapi aku gak nyangka Gunawan, kasih aku kesempatan lagi ya. dia beli gaun itu cuma buat ketemu cinta pertamanya. Shirley! Shirley! Gunawan, besok aku kesini lagi ya. Apapun yang kau mau, aku kasih semua. Kenapa? Kenapa? Kau tetap gak bisa lupakan dia? Masih saja cari dia? Kau yang gak becus mana berhak halangi aku ngejar orang yang lebih baik. Kau tahu Gunawan sekarang sesukses apa? Dia punya perusahaan, beli mobil mewah, tinggal di villa. Harusnya aku ikut nikmatin semua kemewahan itu. Gara-gara kau, hidupku sekarang melarat begini. Aku sudah muak. Apa kau tahu? 8 tahun ini, tiap hari aku menyesal. Nyesal kenapa dulu aku pilih kau. Kalau saja dulu orang yang kupilih adalah Gunawan, pasti bahagia. Guntur, gara-gara satu ginjalmu itu kau ikat aku 8 tahun. Kau hancuri segalanya, hancuri hidupku. Shirley! Kau gak punya hati nurani!
tahun tapi sudah ubanan semua. Kau tahu nggak? Tiap kali kau sentuh aku bikin aku najis. Guntur, cacat ginjal kayak kau, bawa sepatu Gunawan saja nggak pantas. Kau bicara hati nurani, kau pantas. Bagus. Kau begitu najis sama aku. Kalau begitu kita cerai. Akhirnya kami bercerai. Tapi malah kena reruntuhan bangunan. Dan kami berdua mati. Guntur, sekarang aku sudah dapat hidup yang seharusnya milikku. 200 juta ini, anggap saja upah donor ginjalmu dulu. Ambil saja. Ternyata di hidup lalu semua pengorbananku buatmu cuma dihargai 200 juta. 200 juta ini buat aku sekarang cuma uang receh. Tapi buat kau, ini rezeki nomplok. Jangan sungkan, ambil sana. Uang ini mending kau simpan saja buat jajan suamimu. Mending simpan saja buat suamimu belanja. Guntur, jangan nggak tahu diuntung ya. Uang 200 juta ini cukup buat kau hidup nyaman setahun. Iya, bukalah. Oh, oke, aku ke sana. Bu, teman kuliah Pak Guntur sudah datang. Aku mengerti. Guntur nggak pernah ikut reuni. Kali ini, aku mengundang teman kuliahnya. Semoga bisa jadi kejutan buat dia. Pak Guntur paling suka Romane Conti, tahun 1978. Kau atur orang, ambil 50 botol dari gudang anggur. Kirim ke aula pesta, kasih dia tanda tangan. Baik, Bu. Gunawan, bukalah janji bakal kenali aku sama Bu Luna. Bu Luna ada di ruang tunggu lantai atas. Aku ke sana. Oke. Pastikan Bu Luna terkesan sama kau. Shirley, asal bisa disukai sama Bu Luna. Cepat atau lambat, kita bisa mendekati Pak Guntur. Tenang saja, aku tahu harus gimana. Ya. Gunawan, Shirley emang hebat. Kalian pasangan serasi ya, bikin orang lain iri aja. Shirley menikah denganmu, itu pilihan yang tepat. Untungnya, dia nggak dipilih orang tertentu. Guntur. Guntur. Hei, seingatku, pas masih kuliah dulu, profesor selalu memujimu jenius. Sekarang, kerja di mana? Kerja di mana? Sudah jelas kan? Dari pakainya saja, sudah tahu dia bintang baru di dunia OB. Kebetulan sekali. Sepatuku ini kena sedikit noda anggur. Gimana kalau lulusan terbaik kita ini memberi keahlian sedikit? Sudahlah. Guntur, jadi sekarang ini pasti karena lagi susah. Tolong hargai aku. Jangan tambahi bebannya lagi. Ya.
Tapi Guntur, kita sebagai laki-laki harus tetap punya ambisi. Kebetulan sopirku itu baru saja berhenti. Gimana kalau kau yang gantikan? Gimana kalau kau gantiin? Guntur, manusia itu harus menerima nasib. Jadi supirku masih jauh lebih baik daripada berlutut pelantai. Kita teman lama. Aku nggak tega lihat kau sesuram ini. Hah? Kau itu siapa? Mana pantas suruh aku nyeterin kau. Guntur, miskin itu nggak menakutkan. Yang parah itu sudah miskin, masih saja keras kepala. Lihat saja kau. Umur sudah kepala 3 kan? Tapi masih kerja serabutan begini. Jangan-jangan istri saja nggak dapat ya? Maaf bikin kau kecewa. Aku nggak cuma sudah nikah, tapi istriku itu cantik dan baik hati juga berpendidikan. Pokoknya nggak bisa dibandingin sama Shirley. Wah, masih siang begini? Kok kau sudah mulai mimpi? Berkaca dulu. Oke. Coba kasih tahu kami. Istri bidadari yang kau maksud itu, siapa namanya? Istriku, dia nyonya CEO Grup Gunardi. Luna. Bu Luna ada di dalam. Hadiahnya sudah siap. Sudah semua. Hadiah ini pasti disukai Bu Luna. Kesempatan sudah kukasih. Bisa kau manfaati atau enggak, itu tergantung kau. Aku mau antar kado buat Bu Luna. Tolong sampaikan ya. Bu Luna berpesan, sedang nggak terima tamu. Sampaikan pesan aja nggak bisa. Maaf, silahkan Anda pergi. Ada apa sih? Nggak tahu juga. Luna. Kalian dengar tadi? Dia beraninya bilang kalau Bu Luna itu istrinya. Beneran mimpi. Kamu bilang juga kalau kau itu si CEO Grup Gunardi yang misterius itu. Hadiah dari Bu Luna, Romani Conti sebanyak 50 botol. Mohon tanda tangan terima. Romani Conti? Kayaknya Luna sengaja siapin anggur ini buat aku. Oke, aku yang tanda tangan. Jangan bercanda. Bu Luna, mana mungkin kirim anggur buat Guntur? Jangan-jangan Guntur beneran Pak Guntur? Tunggu dulu. Siapa bilang anggur ini buat Guntur? Yang inisial G di sini bukan cuma dia. Gunawan juga inisial G. Anggur ini jelas buat Gunawan. Betul itu. Lihat saja penampilannya yang gembel. Mana pantas minum anggur semahal ini. Cih, anggur ini pasti buat Gunawan. Benar. Apalagi tadi Shirley baru saja nemuin Bu Luna. Bisa jadi dia bikin Bu Luna senang. Terus Bu Luna sengaja kirim anggur segerobak sebagai hadiah. Pasti begitu. Gunawan, tanda tangan saja. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan Bu Luna. Gunawan, tanda tangan ini cuma boleh ditanda tanganinya. Yakin mau tanda tangan? Ini hadiah Bu Luna buat aku. Masa nggak boleh tanda tangan? Aku peringatkan terakhir kali. Anggur ini disiapi Bu Luna khusus buat Pak Guntur. Apakah kau nggak tahu kalau Pak Guntur paling nggak suka barangnya disentuh orang lain? Kau yakin bisa tanggung risikonya kalau tanda tangan? Kau ini beneran gak waras. Tahu dari mana kau soal kesukaan Pak Guntur? Kenapa?
Mau bilang lagi kalau kau itu Pak Guntur? Ya ampun, ada orang yang sudah kayak katak dalam tempurung, tapi masih sok gengsi. Kau ancam aku? Aku bakal tetap tanda tangan ini. Hah? Kita lihat saja. Ada risiko apa? Hari ini, karena Bu Luna sudah baik, ayo kita bagi-bagi anggurnya. Oke. Gunawan! Kau yakin mau bagi-bagi anggur ini? Gak usah peduli dia. Hari ini, kita minum sampai mabuk. Minum sampai mabuk! Ayo, minum satu gelas. Anggur semahal ini, seumur hidupmu cuma bisa rasain sekali saja. Beruntung banget kau. Nggak perlu. Anggur ini kau nikmatin sendiri. Maaf ya, aku licin nih kakinya. Anggur sebagus ini, malah kebuang sia-sia. Lagi pula, baju OB-mu itu memang sudah kotor. Pastinya, kalau tambah kotor sedikit, kau gak keberatan kan? Guntur, inilah akibatnya kalau nggak tahu diri. Mending kau tahu diri sedikit. Kalau enggak. Kenapa? Guntur, kau gila ya? Gunawan, kau nggak apa-apa? Shirley, aku nggak sengaja tumpahin anggur ke bajunya. Nggak nyangka dia. Guntur, minta maaf ke Gunawan. Dia itu siapa? Mana pantas aku minta maaf sama dia. Kau sudah bosan hidup ya? Aku... Shirley! Kau berani tampar aku? Bobby, Mama sudah selesai. Ayo kita cari Papa. Oke, ayo kita cari Papa. Tunjukkan jalannya. Baik, Bu Luna. Aku bukan lagi Guntur yang bisa kau injak-injak. Tamparan ini hutangmu padaku. Guntur, kau beneran gila. Harusnya kau yang utang budi sama aku. Di kehidupan lalu kau hancurin hidupku, hancurin semuanya. Kau yang bikin aku menderita sampai jadi wanita penuh dendam. Tahu nggak betapa aku benci kau? Shirley, kau bicara apa sih? Kehidupan lalu apa maksudnya? Guntur, buka matamu. Barang-barang mewah ini cuma perlu satu jentikan jari saja bakal ada orang yang antar ke aku. Apa yang Gunawan kasih ke aku biarpun kau hidup 10 kali lagi gak bakal sanggup beli. Aku terlahir kembali cuma mau tunjukkan ke kau. Tanpa beban kayak kau, aku bisa hidup sukses dan terhormat. Di kehidupan ini, aku juga merasa bersyukur. Tuhan kasih aku satu kali lagi kesempatan buat ngulang semuanya. Biar aku bisa perbaiki jalan hidupku yang salah. Sekarang gak ada lagi penghalang itu. Aku sukses kuliah di luar negeri. Dan akhirnya
Aku berhasil jadi orang terkaya. Shirley, di antara kita yang sebenarnya jadi beban itu kau. Selagi aku belum mau kacaukan pesta ulang tahun istriku dan masih kasih kalian sedikit rasa hormat, mending sekarang bawa orang-orangmu pergi dari sini. Guntur, kau pikir kau siapa, ha? Mana berhak kau suruh kami pergi? Kami ada undangan, kami tamu terhormat. Apa kau usir kami? Karena ini acaraku. Ini acara ulang tahun istriku yang ku siapin sendiri. Halah, dia ketagihan akting sampai merasa beneran jadi Pak Guntur. Asal orang gak tahu malu. Guntur, kau yang maksa aku ya? Kau ngaku jadi Pak Guntur. Aduh, menara sampahnya tumpah nih. Katanya Pak Guntur kan, orang besar pasti pemaaf dong. Nggak bakal marah kan? Wah, aulanya jadi kotor deh. Tinggal pindah ruangan. Lagi pula uangmu kan banyak. Aula ini sudah kotor, ganti saja yang baru. Toh, uangmu nggak bakal habis. Guntur, nanti pas Pak Guntur datang aku lapor ke dia kalau kau yang hancuri pesta ulang tahun istrinya. Kira-kira dia bakal bikin kau keluar dari sini? Guntur, tamat riwayatmu. Jangan harap ada yang bantu kau. Semuanya kita semua tahu aturan. Tami ini tamu yang diundang sama Pak Guntur. Siapa yang mau bela tukang sapu kayak kau cari masalah sama orangnya Bu Luna? Kau lihat, inilah akibatnya cari masalah sama aku dan Gunawan. Ku bikin kau kayak anjing. Diusir dari Jayakarta. Guntur, kalau kau sekarang berlutut dan jilat sepatuku, mungkin nanti aku masih mau kasih kau ampun. Cepat sujud, jangan lamban. Nanti pas Pak Guntur datang, kau bahkan gak punya hak buat sujud di depannya. Bagus. Bagus sekali. Ku bikin kalian semua menyesal. Cepat, aku mau cari papa. Dia mau cari bantuan. Cepat halangi dia. Menyala kalian! Beraninya kau lawan aku. Bosan hidup ya? Tahan dia. Teman lama, jangan salahin kami ya. Salahin dirimu yang gak tahu diri. Cari masalah sama mereka. Kalian beneran cari mati. Dasar cacat. Berani sok belagu di depan kami. Kau yang cari mati. Bu Luna, Pak Bobby sebentar lagi sampai. Kau yang bosan hidup. Sudah aku bilang, kalian semua cari mati. Serang dia. Hari ini, tangkap Guntur hidup-hidup. Buat kadonya Pak Guntur nanti. Lepaskan!
Bu Luna dan Pak Bobby tiba. Bu Luna? Sayang! Papa! Anak siapa ini? Gawat, Papa dikerjai orang-orang jahat ini. Aku harus cari Mama selamatkan Papa. Adik kecil, apa kau salah jalan? Aku tersesat. Bu Luna! Maaf sekali, dapur baru saja ubah menunya. Perlu ibu periksa. Bobby, kau masuk dulu cari papa. Mama pergi sebentar saja ya. Oke. Ya. Kaget aku. Kupikir tadi Bu Luna datang bareng Pak Bobby. Ternyata tidak. Lepaskan! Hari ini kalian sudah bikin rugi. Maka aku buat kalian bayar ganti rugi semuanya. Sekarang, silakan pergi. Guntur, orang kayak kau, kok bisa seberani ini sih? Terus-terusan, ngaku-ngaku jadi Pak Guntur. Kusarankan kau hentikan sekarang. Ada konsekuensi yang kau nggak sanggup hadapi. Hah? Aku nggak sanggup? Kau benar juga. Anda kan Pak Guntur yang hebat. Rakyat kecil kayak kami ini, mana berani menyinggung Anda? Hah? Tapi, karena kau bersikeras bilang kalau kau itu Pak Guntur, kau harus buktikan identitasmu. Hah? Benar, kasih buktinya dong. Cuma ngomong, siapa yang percaya? Hei, menurutku, cek identitasmu. Mending dari kado saja. Kami semua di sini bawa kado yang mahal loh. Setidaknya, karena kau pakai nama Pak Guntur, kado darimu harusnya jauh lebih mewah dari kado kami, kan? Iya, bener banget. Ayo, tunjukkan ke kami. Pak Guntur. Aku mau kasih kado apa? Bukan urusan kalian. Bukan urusan kami ya? Atau kau nggak sanggup beli kado yang pantas? Hari ini ulang tahun Bu Luna. Aku dan Gunawan sudah siapkan mahakarya dari Winston sebagai kado. Semua orang di sini menyiapkan kado buat Bu Luna. Itu barang langka sama barang yang harganya selangit. Aku jadi penasaran kado berharga macam apa yang bisa kau tunjukkan. Lihat gayanya saja, memang sanggup beli barang mewah apa. Masih saja nggak tahu malu, ngaku-ngaku jadi Pak Guntur. Aduh, Shirley, gimana kalau kado yang kau siapkan buat Bu Luna, pamerkan biar dia buka wawasan, biar dia juga tahu sejauh apa beda kasta kita. Boleh saja, biar dia buka mata. Ya ampun, ini perhiasan Star of Winston kan? Niat banget kasihnya. Kau lihat, inilah mahakarya dari toko Winston. Tapi, barang begini saja dibanding kado Pak Guntur buat istrinya nanti, jelas nggak ada apa-apanya. Kudengar, 2 hari lalu Pak Guntur terbang ke luar negeri buat ikut acara lelang. Dia beli kalung antik yang namanya air mata rembulan.
Katanya kalung itu mahakarya kerajaan Eropa dari abad ke-17. Ada hiasan permata seberat 10 karat di kalungnya. Harga awalnya saja sudah 7 digit. Mewah banget. Nggak sangka Shirley begitu peduli sama keberadaanku. Wah, Pak Guntur perhatian banget sama istrinya. Beneran cinta yang sempurna. Bikin iri saja. Pastilah, nggak berlebihan kalau dibilang Bu Luna adalah sosok yang diidamkan oleh seluruh wanita di Jayakarta ini. Barang selangkah itu, entah kita hari ini bisa melihatnya langsung nggak? Sayang sekali, kalian nggak bisa lihat. Mendingan kalian pikirkan baik-baik. Bagaimana caranya ganti semua kerugian hari ini. Guntur, drama kau belum selesai. Kau pikir kami ini bodoh ya? Tunggu dulu. Kalung yang dibeli Pak Guntur buat istrinya itu kan kalung ini. Kok kalung ini ada padamu? Mama sedang ke dapur. Papa, tunggu Bobby selamatkan Papa. Kalung Pak Guntur buat Bu Luna. Kok bisa ada di tanganmu? Apa kau beneran Pak Guntur? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin Pak Guntur. Kalung ini pasti barang palsu. Dia cuma mau cari celah buat pura-pura jadi Pak Guntur. Tunggu dulu. Kalung ini barang asli. Kok bisa asli? Apa? Guntur itu beneran Pak Guntur? Nggak mungkin. Dia mana mungkin Pak Guntur. Aku yang paling tahu dia. Dia itu pecundang. Mana mungkin punya wibawa dan kemampuan kayak Pak Guntur. Kalung ini pasti dia curi. Iya, benar. Pasti hasil curian. Berani banget dia curi barang Pak Guntur. Dia gila ya? Kekejaman grup Gunardi siapa yang nggak tahu? Berani curi barang Pak Guntur itu sama saja cari mati. Guntur. Gak usah nyalimu sebesar ini. Sudah curi barang Pak Guntur, masih berani berlakak di sini. Kali ini, pasti kau akan tamat. Kalung ini koleksi langka yang diidamkan Luna. Susah payah aku mendapatkannya. Nggak boleh sampai rusak. Sini, kembalikan. Apa kau pikir berlagak kayak begitu bisa beneran jadi Pak Guntur? Ku bilang ya, nggak mungkin. Kau mencuri kalung Pak Guntur, kau harus tanggung akibatnya. Nggak ada yang menolongmu. Papa, tunggu aku datang selamatkan Papa. Shirley, aku peringatkan terakhir kali. Hari ini acara ulang tahun istriku. Entah kau percaya identitasku atau enggak, dan enggak peduli apa maumu, aku enggak mau suasana hati istriku jadi rusak. Kembalikan kalungnya. Kalau enggak, kau enggak sanggup tanggung akibatnya. Guntur, jangan mimpi. Nggak kusangka ya, dalam hidupmu kau sampai nekat mencuri. Guntur, sekarang kau nggak bisa lagi cuma mengandalkan omongan saja. Buktinya sudah ada.
Semuanya sudah jelas. Kau hari ini nggak bakal bisa kabur. Begitu Pak Guntur datang, kalung ini dan kau bakal kuserahkan ke dia. Siapa tahu aku bisa dapat imbalan nanti. Benar. Gunawan, kalian kali ini punya jasa besar sama Pak Guntur. Siapa tahu Pak Guntur senang. Terus kasih proyek apa saja. Pasti setelah ini kalian bakal jadi orang penting di Jayakarta. Oh, bukan cuma itu. Kalau bisa dapat koneksi Pak Guntur, kedepannya dunia bisnis Jayakarta bakal segan sama kalian. Gunawan, nanti sering-sering bantu kami ya. Guntur, ini hal yang gak bakal bisa kau capai. Tapi ya, aku tetap harus berterima kasih padamu. Sudah kasih kesempatan ini. Jadi aku bisa cari muka di depan Pak Guntur. Kau! Sesuai keinginanmu. Sekarang kau memang sudah cari muka di depan Pak Guntur. Ini kan jam tangan orbit dari Rued. Jam tangan orbit apaan? Itu jam tangan mewah, Ruth. Cuma ada 2 bos saja di seluruh dunia. Benar. Itu mahakarya Rued saat perayaan ulang tahun merek mereka yang ke-100. Tapi yang dia pakai ini palsu. Palsu? Tapi kilau dan teksturnya nggak kelihatan palsu loh. Kok kau yakin banget? Kau pernah lihat yang asli? Di dunia ini, dari 2 jam asli yang ada, satunya sudah dibeli sama Pak Guntur. Dan satu lagi, sudah ku koleksi dengan harga 7 digit. Karena 2 jam yang asli ada di tanganku dan Pak Guntur, maka jam miliknya ini sudah pasti barang palsu. Guntur, kau bawa barang palsu buat cari muka, terus masih berani bilang kalau bukan kau yang curi kalung itu. Belagu banget. Benar-benar lucu. Guntur, ingat hubungan kita dulu. Aku gak mau percaya kau sampai mencuri kalung. Tapi lihatlah dirimu, pakai jam tangan palsu dan berlagak di sini. Kau bahkan gak jujur. Gimana orang-orang di sini bisa percaya kau? Jam ini asli. Dan kalung itu juga milikku. Masih saja keras kepala. Kemampuanmu berdalih ini jauh lebih hebat daripada kemampuanmu cari uang. Kembalikan kalungnya. Kau mau ini? Sini ambil sendiri. Hei, Guntur, jangan mimpi kau. Inilah bukti kuatnya. Mending kau mengaku salah. Nanti kalau Pak Guntur sampai mengingat hubungan kita dulu, mungkin aku bakal bantu memohonkan ampun buat kau. Balikin ke aku! Kau mau? Sini ambil sendiri kalau mampu. Ya sudah, putuskan begitu saja. Baik. Bu Luna, ini tanda terima buat anggurnya. Silakan Ibu periksa. Kok bisa begini? Anggur ini kusiapkan buat suamiku. Kok bukan dia yang tanda tangan? Mama, Papa dalam bahaya. Ayo cepat tolong Papa. Babi jangan takut, coba kasih tahu Mama. Papa kenapa? Papa di aula pesta. Papa dikerjain paman-paman jahat. Mama, ayo selamatkan Papa.
Jangan takut, Bobby. Ikut Mama sekarang, kita pergi selamatin Papa. Lina, Pak Guntur ada bahaya di aula. Suruh tim keamanan segera kumpul di aula pesta. Bakal aku bikin orang-orang itu tahu. Gimana? Tulis kata menyesal itu. Kali ini benar-benar tamat. Ini kan kado ulang tahun yang disiapkan Pak Guntur buat istrinya. Sepertinya dia benar-benar menyinggung Pak Guntur. Bukan aku. Aku nggak sengaja. Itu dia. Semua gara-gara dia. Dia yang bikin. Dia yang sengaja meramas buat rebut kalungnya. Aku sampai lepas tangan. Kalungnya jadi jatuh ke lantai. Guntur, kau yang salah duluan. Aku dan Gunawan susah payah dapat undangan buat cari muka di depan Pak Guntur. Kau mesti hancurkan. Shirley, dia memang sengaja. Dia pasti takut kalian pakai kalung itu jadi bukti. Jadi sengaja nerjang biar barang buktinya rusak. Terus kalian kena imbasnya juga. Guntur, tega banget sih hatimu. Kau nggak senang lihat aku sukses. Cukup! Shirley, Gunawan, semua yang kalian lakukan hari ini bakal satu-satu kuhitung sama kalian. Ada apa di sini? Berisik sekali. Orang ini maling. Dia curi kalung Pak Guntur. Pas kita tangkap basah, dia tetap nggak mau ngaku. Karena marah ketahuan, dia malah banting kalungnya. Ayo cepat tangkap dia. Dia banting kalungnya. Ayo cepat tangkap dia. Benar. Yang dia curi itu barang Pak Guntur. Harganya selangit. Kok kalian gak tahan dia? Aku ini tamu penting di hotel kalian. Cuma gara-gara fitnah mereka, kalian mau tangkap aku? Pikirkan baik-baik ya. Dia barusan rusaki kalung Pak Guntur. Kalau Pak Guntur menuntut nanti, kalian sanggup tanggung? Pak, Bapak ikut kami dulu. Kau yakin cuma mau dengar omongan sepihak? Kalau ku bilang kalung ini dia yang banting? Guntur! Ini... Barusan semua orang lihat kau nerjang buat rebut kalungnya. Masih mau nyangka? Benar. Kami jadi saksinya. Kau cuma mau hancuri barang bukti. Pak Guntur dan Bu Luna segera sampai. Saksi dan buktinya sudah lengkap. Ayo cepat tangkap dia. Pak, tolong kerjasamanya. Kalau enggak, jangan salahkan kami. Pak Guntur ada di aula. Ikuti aku. Baik, Bu. Tunjukkan jalannya. Baik, Bu. Tolong kerjasamanya. Kalau enggak, kami tindak tegas. Aku baru tahu ya, kalau satpam hotel ini kerja tanpa butuh bukti. Di plafon ada banyak CCTV. Coba kalian cek. Nanti juga bakal ketahuan. Cek CCTV apanya? Berasa kau cuma mau mengulur waktu saja. Kalian, kok nggak tangkap dia? Nanti Pak Guntur sampai, kalian sanggup tanggung risikonya. Dia cuma tukang kebersihan di hotel kalian. Kalau berita hotel ini biarkan karyawannya mencuri tersebar, kalian bakal tamat. Cepat tangkap dia. Bu Luna, aula pestanya di depan. Pak, mohon maaf. Siapa yang berani? Kalian diam saja ya. Baiklah, biar kami yang bertindak. Samuel, Hendra, tahan dia. Bu Luna tiba.
Biar kulihat. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Siapa berani sentuh suamiku? Kalian mau apa? Bu Luna, Anda sudah datang. Bu Luna, kami menangkap maling di sini. Dia curi kalung Anda. Kebetulan sekarang kami serahkan ke Anda. Benar, Bu Luna. Dia sudah kami tangkap basah tadi. Tapi malah ngotot rebut kalungnya, sampai akhirnya rusak. Benar, kami semua saksinya. Lihatlah, di depan Anda saja dia masih belagu begitu. Sama sekali nggak menyesal. Betul. Bu Luna, gimana kalau aku panggilkan satpam buat tangkap dia? Cukup. Dia bukan maling. Dia itu... Mungkinkah Guntur nggak mau aku bongkar identitasnya? Sudah kacau begini. Pesta ulang tahun ini nggak bisa dilanjutin lagi. Batalkan saja. Tapi aku bakal selidiki semuanya. Orang yang bikin onar di pestaku hari ini gak akan kubiarkan satu pun lolos. Gunawan? Betul. Ini aku. Bu Luna, terima kasih atas anggurnya. Tatapan Bu Luna tadi, kok rasanya aneh ya? Gunawan, kau terlalu banyak pikiran. Bu Luna pasti terkesan sama kau. Bener banget. Dari sekian banyak tamu, Bu Luna cuma kasih anggur ke kau. Bahkan manggil kau buat kenalan. Bentuk perhatian ini sudah jelas banget kan? Bener juga. Perusahaan aku juga bantu Bu Luna nangkap si maling itu. Dia pasti makin kagum padaku. Sepertinya Bu Luna bakal segera kenali kau ke Pak Guntur, Gunawan. Peluang kerja sama bareng Pak Guntur sudah ada di depan mata. Baguslah. Sayang, Mereka sudah fitnah kau mencuri. Kau nggak biarin aku bongkar saja semuanya tadi. mereka cuma gak mau percaya identitas asliku saja. Tapi karena mereka mati-matian mau mendekati grup Gunardi, bakal ku turuti maunya. Terus ku hancurkan khayalannya. Beritahu semuanya, besok sore panggil mereka ke kantor. Bilang saja, Pak Guntur mau ketemu mereka. Segera aku atur. Selain itu, suruh tim hukum hitung kerugian pesta kemarin. Besok, aku sendiri yang bakal balas dendam ke mereka. Baik. Tapi di mana Guntur? Sudah kabur. Padahal tadinya mau kuserahkan buat dihukum Bu Luna. Pasti lagi nggak lihat. Dia kabur. Langsung kabur pas ada masalah. Pasti dia itu maling kelas kakap. Sudahlah. Toh yang penting, kita sudah berhasil menarik perhatian Bu Luna. Biarin saja dia pergi. Benar juga. Gara-gara kejadian tadi, Bu Luna pasti sangat terkesan sama kita. Gak usah buang-buang waktu buat mikirin dia lagi. Mantap. Lina, sekretaris grup Gunardi, baru saja kirim pesan. Besok sore aku disuruh datang ke kantor mereka. Gue bilang juga apa? Bu Luna memang anggap kalian penting. Begitu sampai rumah, Bu Luna pasti langsung puji-puji kalian di depan suaminya. Makanya kabar baik ini cepet banget datangnya. Kalau dipikir-pikir, kita malah harus terima kasih ke Guntur. Kalau bukan dia ketangkap basah mencuri sama kita, mana mungkin kita punya kesempatan buat cari muka di depan Bu Luna? Gunawan, kok bicaranya gitu? Dengan kemampuanmu itu, biarpun gak ada kejadian tadi, cuma tinggal nunggu waktu saja,
dilirik Pak Guntur dan istrinya. Benar. Ku dengar Pak Guntur itu punya insting bisnis yang tajam. Dia pasti suka tipe pengusaha muda sukses kayak kau. Dia sudah ajak ketemu. Kerja sama kalian ini pasti dapat. Kalau sudah dapat proyek grup Gunardi, nilai perusahaan kalian bakal naik 2 kali lipat. Akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil. Oh iya, Shirley. Mumpung kalian mau ke grup Gunardi, ajak kami juga dong, biar bisa lihat-lihat di sana. Iya nih, kami juga pengen ikut. Boleh saja, besok sore kita berangkat bareng. Oke. Sayang, aku mau ketemu tim pengacara dulu buat cek total kerugian kemarin. Habis itu, aku ajak mereka ke kantor CEO. Masalah ini bakal aku selesaikan sampai tuntas. Baiklah. Pak Guntur memang jenius bisnis. Masih muda begitu sudah bisa bikin grup Gunardi jadi raksasa bisnis. Dia itu orang paling muda yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Tapi Kak Gunawan disukai Pak Guntur. Itu jadi bukti kalau kemampuanmu pun nggak kalah hebatnya. Barusan, Lina kirim pesan ke aku. Dia lagi jalan buat jemput kita. Mantap. Ayo berangkat. Kak Gunawan, lewat sini. Kak Shirley. Guntur? Ngapain kau di sini? Guntur? Kok kau ada di sini? Ngapain kau ke sini? Jangan-jangan kau mau curi barang lagi ya? Guntur, kemarin kami sudah baik hati biarkan kau pergi. Nggak kami lapor ke Bu Luna. Kok kau nggak ada kapok-kapoknya sih? Aku harus sujud terima kasih atas segala kemurahan hati kalian. Kok sikapmu begitu? Kita sudah kasih kesempatan buat tobat. Jangan nggak tahu diri ya. Betul. Nanti kalau di penjara, jangan harap kami tolongi kau. Guntur, berkat bantuanmu, aku sekarang sudah disukai sama Pak Guntur. Sebentar lagi aku bakal bahas kerjasama bareng dia. Gimana pun, kau sudah berjasa buat kami. Mending pergi sekarang. Kami anggap nggak pernah ketemu kau di sini. Disukai Pak Guntur? Kau yakin? Apa? Dasar maling. Beraninya kau ragukan Gunawan. Gunawan, Shirley, kurasa kalian ini terlalu baik hati. Orang kayak dia ini, buat apa kalian ada ini? Guntur, kau beneran gak tahu diri ya? Kita sudah lepasin kau. Kok malah gak pergi? Dia memang mau cari penyakit sendiri. Dikasih tahu nggak mau denger, cari mati. Baiklah, oke kalau gitu. Karena kau kayak gini, aku terpaksa panggil Satpam usir kau dari sini. Satpam? Satpam? Ada yang bisa dibantu? Pak? Pak? Orang ini maling. Kemarin dia sudah curi kalung Pak Guntur. Kok kau nggak usir dia? Guntur, jangan salahkan Shirley. Ini demi kebaikanmu. Hasil dari mencuri itu tetap harus kau kembalikan. Ayo cepat. Suruh dia pergi. Tapi dia ini Pak Guntur, Sio kita. Kalian bicara apa sih? Kau ngomong apa sih?
Jelas-jelas dia maling. Mana mungkin jadi Pak Guntur? Aku tahu. Sebagai satpam, wajar belum pernah lihat Pak Guntur. Tapi, nggak sembarang orang yang pakai setelan jas bisa jadi Pak Guntur. Benar. Jangan sampai kau dibodohi sama setelan jas yang dia pakai ini. Kemarin saja dia masih pakai baju OB. Baju hari ini paling cuma baju sewaan. Nggak mungkin. Kalian pasti salah paham. Salah paham apanya? Kami nggak mungkin salah. Sekarang cepat usir dia dari sini. Sebagai satpam grup Gunardi, apa kau mau biarkan maling ini berkeliaran? Diam! Beraninya kalian sama Pak Guntur. Pak. Pak. Lina, Anda terlalu memuji aku di grup Gunardi ini. Mana berani aku dibandingkan sama Pak Guntur. Panggil aku Gunawan saja. Yang aku panggil tadi itu? Silakan semuanya, ikut aku ke kantor CEO. Di mana Guntur? Dia pasti ketakutan karena kita tangkap basah, makanya langsung kabur. Sekarang yang penting ketemu Pak Guntur. Ayo. Lina, apa Pak Guntur panggil kami kali ini? Mau kasih proyek kota teknologi buat perusahaan kami. Kok kau tanya gitu? Ku dengar proyek kota teknologi itu lagi butuh dukungan teknologi pemodelan presisi. Dan teknologi itu justru jadi bidang keahlian utama di perusahaan kami. Di Jayakarta ini kalau kami dibilang nomor 2, nggak bakal ada yang berani jadi nomor 1. Benar-benar. Lina, lihatlah. Hari ini aku bahkan sudah siapkan draft kontraknya. Begitu sampai di kantor CEO nanti, kalian bakal tahu. Lina, apa orang itu Pak Guntur? Halo Pak Guntur. Atas segala kebaikan Bapak dan Bu Luna, aku bisa datang ke grup Gunardi buat kerja sama bareng Bapak. Selama ini aku sangat mengagumi Bapak. Habis terima pesan dari Lina kemarin, aku langsung siapkan draft rencana kerja sama ini. Silakan diperiksa, Pak. Pak Guntur, gimana? Apa ada masalah? Kau di sini? Apa total kerugian kemarin sudah dihitung? Aku mau mereka ganti rugi nggak boleh kurang sepeser pun. Kerugian utama kemarin meliputi 50 botol anggur merah yang ibu siapkan, 1 set menara sampanye yang hancur, serta 1 kalung pesanan khusus yang disiapkan Pak Guntur buat ibu. Ini rincian ganti ruginya. Tiap poin kerugian sudah dilengkapi bukti penilaian resminya. Ini rekaman CCTV kemarin. Di dalamnya terekam jelas aksi Gunawan Shirley dan rombongannya saat mereka mengacaukan acara ulang tahun ibu. Bagus. Bawa semua berkas ini. Ikut aku ke kantor CEO. Aku mau selesaikan masalah ini sampai tuntas. Guntur, apa kau gila? Guntur! Aku sudah suruh kau pergi. Kalau kau nggak mau pergi ya sudah. Tapi sekarang kau malah berani duduk di kursinya Pak Guntur. Kau pasti bakal menyesal. Aku belum pernah lihat maling yang belagu kayak kau. Sudah berulang kali kau begini. Apa kau sanggup bayar harganya karena sudah mengganggu Pak Guntur? Yang harus bayar harganya itu kalian, bukan aku. Guntur,
Seluruh Jakarta juga tahu kalau Pak Guntur itu tegas. Sepertinya kau memang cari mati ya? Oh, kalau kalian sudah tahu, kok kalian masih saja berani bersikap kurang ajar? Acting saja terus. Ayo lanjut. Pak Guntur sebentar lagi sampai. Kita lihat saja sampai kapan kau bertahan. Dikasih tahu baik-baik malah nggak dengar. Pas Pak Guntur sampai nanti mungkin kau bakal nangis sampai nggak bisa bersuara lagi. Yang bakal menangis itu kalian. Kau ini keras kepala. Pas Pak Guntur sampai, aku bakal suruh dia beresin semua masalahmu. Baik yang baru maupun yang lama. Mau beresin masalah sama aku? Memang apa hakmu mau berurusan sama aku? Cuma gara-gara ini, ya? Kau! Guntur, beraninya kau, berani sobek kontraknya. Ku hancuri pun, memang kau mau apa? Guntur! Bu Luna datang. Guntur, tamat kau. Tunggu saja, bakal ku bikin kau menderita. Ini orangnya, dia yang kemarin curi kalung ibu. Bu Luna, kebetulan ibu sudah datang. Ayo cepat tangkap dia. Dia nggak cuma curi barang ibu, hari ini malah berani datang ke kantor Pak Guntur. Dia beneran nggak punya rasa hormat sedikit pun sama ibu dan grup Gunardi. Biar ku kenalkan. Ini suamiku. Yang juga menjabat sebagai CEO grup Gunardi saat ini. Guntur Gunardi. Oh. Gak mungkin. Mana mungkin dia Pak Guntur? Bu Luna, ibu nggak salah. Kemarin dia kan curi kalung ibu. Masa dia Pak Guntur? Benar-benar, dia itu pencuri. Bu Luna, coba cek lagi. Ibu salah orang nggak? Kalian yang salah sangka. Guntur itu suamiku. Juga CEO grup Gunardi. Kalau nggak percaya, lihat berita di HP kalian. Pendiri grup Gunardi muncul ke publik rayakan ulang tahun istri. Jadi, kau beneran Pak Guntur? Kau Pak Guntur, jadi kau bukan pencuri. Kalung ini, kau juga yang beli. Benar. Terus kenapa kemarin kau pakai baju OB? Kemarin jasku kotor. Makanya aku pinjam seragamnya OB sebentar. Gak nyangka kalian cuma lihat tampang.
Berani hina aku terus. Mati kita. Kali ini beneran tamat. Sudah kuperingatkan. Akulah Pak Guntur. Kusuruh kalian jangan mengacau di pesta ulang tahun istriku. Tapi kalian... Tapi kalian malah ngotot cari mati. Pak Guntur, aku tahu salah. Pak Guntur, mohon kemurahan hatinya. Kali ini, jangan hukum kami ya. Benar Pak Guntur. Pak Guntur, aku salah. Aku gak berani lagi. Mohon ampuni kami. Kami benar-benar salah, Pak Guntur. Anda lepaskan kami kali ini. Atas dasar apa kalian pikir aku akan melepaskan kalian? Pak Guntur, itu mereka. Itu perintah Gunawan dan Shirley. Kami nggak bersalah. Benar-benar. Mereka yang suruh kami merusak aula. Mereka juga bilang Anda mencuri kalung. Gak ada hubungannya sama sekali sama kami. Iya, pesta yang hancur itu kesalahan mereka berdua. Pak Guntur, cari saja mereka. Itu semua ide mereka, Pak Guntur. Apa-apaan kalian ini? Pak Guntur, aku nggak suruh mereka. Ini cuma salah paham. Benar-benar salah paham. Salah paham? Ini nota anggur yang kau tanda tangani. Apa ini juga salah paham? Pak Gunawan, ini nota minuman yang Bapak tanda tangani sendiri. Rincian harganya sudah dicatat. Silahkan dibayar. Uang sebanyak ini, mana sanggup aku bayar? Tagihan minuman sampai 8 digit. Gunawan, apa yang kau lakukan? Kenapa bisa begini? Dia bohong. Bilang kalau sudah meluluhkan Bu Luna. Makanya aku kira anggur itu memang dikirim untukku. Ini semua salahnya. Kalian tagih Sally saja untuk ganti rugi. Gunawan, kau punya hati nggak sih? Pak Guntur, ini semua adalah kesalahan Shirley. Karena dialah aku jadi salah mengira kalau Bapak bukan Pak Guntur. Gunawan. Kalung itu. Kalung itu. Soal kalung, dia juga yang bersikeras menuduh Bapak mencurinya. Dia yang menyesatkan aku, bukan urusan aku, Pak. Benar-benar, Shirley yang ngotot bilang Bapak mencuri kalung. Dia nggak mau mengembalikannya. Kalau bukan dia, kalung Bu Luna gak akan hancur begini. Gak ada sangkut pautnya sama kami. Cari pelakunya, tagih hutangnya. Pak Guntur, mohon kebijaksanaannya. Kembalikan kalungnya. Kau mau ini? Sini ambil sendiri. Guntur, jangan mimpi kau. Inilah bukti kuatnya. Mending kau mengaku salah. Nanti kalau Pak Guntur sampai mengingat hubungan kita dulu, mungkin aku bakal bantu memohonkan ampun buat kau. Gak perlu lempar tanggung jawab. Di pesta ulang tahun kemarin, semua yang terjadi terekam jelas di CCTV. Pak Guntur, aku salah. Hei. Gak perlu berlutut. Aku gak sepertimu. Yang suka menindas dengan kekuasaan. Berapapun ganti ruginya, kau harus ganti semuanya. Itu saja. Semuanya, daftar ganti rugi sudah dirinci dengan lengkap. Item pertama, 50 botol anggur merah ternama. Item kedua, menara sampahnya yang hancur. Item ketiga, kalung. Kerugian lainnya sudah dicatat. Silahkan diperiksa. Guntur, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini saja ya. Kau gak akan tega menyuruhku ganti rugi uang sebanyak itu kan? Apa yang kau hayalkan? Kau sengaja mengundangku ke pesta ulang tahun istrimu, mau membuatku kesal karena meninggalkanmu kan? Aku tahu kau belum bisa melupakanku. Akulah yang memberimu undangan itu. Guntur selama ini hidup tertutup. Tadinya kupikir di pesta ini dia bisa reuni dengan teman lama kuliahnya. Gak nyangka, teman-teman kuliahnya semuanya hanyalah penjilat. Nggak perlu bicara lagi.
Beri mereka waktu 3 hari untuk melunasi uang ganti rugi. Pak Guntur, meski aku jual semua harta, aku tetap nggak sanggup bayar uang sebanyak ini. Kasihilah aku, lepaskan aku kali ini saja. Salah tetaplah salah. Daripada memohon di sini, lebih baik kau pikirkan cara mengumpulkan uangnya. Ayo. Gunawan, kau kan yang paling kaya. Cepat cari jalan keluar, Gunawan. Cepat pikirkan caranya. Dari mana aku punya uang? Ini cuma bualanku saja. Kau bilang jam tanganmu itu jam tangan mewah kan? Jual saja jam itu. Itu palsu, semuanya barang palsu. Mana ada uang buat beli yang asli? Aku cuma membohongi kalian. Shirley. Tadi itu karena aku takut, makanya aku melempar tanggung jawab padamu. Bisa nggak kau jual rumah dan mobilmu untuk bayar hutang, Shirley? Benar, Shirley. Kami juga tahu kami salah. Tadi kami cuma hilaf saat melempar tanggung jawab. Cuman kau yang bisa menyelamatkan kami. Shirley, kami mohon padamu. Benar, Shirley. Kami mohon ampun, Shirley. Kami mohon ampun, Shirley. Tolong kami, Shirley. Tolong kami. Kami mohon, Shirley. Uang sudah masuk ke rekeningmu ya? Mobilnya aku bawa duluan ya? Rumah dan mobil sudah terjual. Apa gunanya semua ini buatku sekarang? Nggak seharusnya kita menghina Guntur. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Gara-gara kau, rumah hilang. Mobil juga hilang. Kerja kerasku seumur hidup jadi sia-sia. Anggur-anggur itu padahal kau yang terima. Apa gunanya bahas itu sekarang? Penyesalan terbesarku adalah nggak pilih dia dulu. Sayangnya, kau sesombong aku. Kini kau bukan cuma Bu Shirley, tapi harus ikut tanggung utang ini bersamaku. Aku mau cerai. Ayo, cerai sekarang. Gunawan, Shirley, berapa banyak uang yang sudah terkumpul? Semua yang bisa dijual sudah kami jual, tapi cuma terkumpul 1/3 dari total ganti ruginya. Terus sisa puluhan miliar itu gimana? Mana mungkin kami bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Masih kurang puluhan miliar. Aduh. Kau dulu aku malah ikuti kalian. Kok aku memutar balikan fakta, bilang dia mencuri kalung gitu. Harusnya aku gak bersak pestanya. Aku salah. Aku gak berani lagi memandang rendah orang lain. Harusnya aku nggak khilaf. Aku mendengar perkataan kalian menghina Guntur. Kalung itu, jelas-jelas dia yang beli. Tapi aku malah ngotot bilang dia mencurinya. Sekarang tamatlah sudah. Demi membayar ganti rugi tabunganku selama ini habis. Ini semua karmaku. Kalau aku nggak menilai orang dari tampang, nggak meremehkan petugas kebersihan, kalau aku nggak ikut hancurkan aula pesta, kalau aku percaya dia adalah Pak Guntur, nasibku nggak akan berakhir setelah sini. Aku pantas mendapatkannya. Sudahlah, ayo pergi. Gunawan di sana. Di sana. Gunawan, apa kau tahu gara-gara kau ganggu Pak Guntur sekarang semua investor menarik modal mereka? Aliran dana perusahaan sudah terputus. Gak ada uang sepeser pun. Katakan, gimana ini? Jual saja seluruh saham perusahaanku untuk melunasi utang. Perusahaan akan mengajukan kebangkrutan. Bodohnya aku, kau harus menilai orang dari tampang. Karena Guntur memakai seragam OB. Aku menghinanya sesuka hati. Kita sebagai pria harus punya semangat untuk maju. Orang harus belajar menerima nasib. Kau jadi supirku saja. Lebih baik daripada mengompel lantai. Sebagai teman lama, aku gak tega melihatmu
jadi seperti ini. Harusnya aku nggak berprasangka buruk sejak awal. Memfitnah orang lain. Bahkan menginjak harga diri orang lain. Sudah mencuri barang Pak Guntur masih berani berlakak di sini. Sekarang kau nggak bisa asal bicara lagi. Sudah tertangkap basah. Buktinya sudah jelas. Kau nggak bisa kabur hari ini. Aku menyesal. Aku beneran menyesal. Papa, lagi apa? Oh. Iya. Pesta ulang tahun Mama yang kemarin hancur. Papa mau bikin pesta lagi buat Mama. Mau bantu Papa pilih kado? Mau. Sini. Papa, ini bagus. Mama pasti suka. Oke, kita pilih yang ini. Mwah. Pak Guntur, batas waktu 3 hari sudah habis. Gunawan dan Shirley sudah jual semua aset. Tapi masih kurang 2/3 utang yang belum lunas. Selanjutnya, bagaimana Pak? Gak usah diperpanjang lagi. Selain itu, transfer uang ganti ruginya ke Yayasan Gunardi. Gunakan untuk kegiatan amal. Baik. Shirley, hari ini tempatnya sudah disewa. Selesaikan bagian ini terus kau boleh pulang. Baik-baik. Sayang. Sayang. Ini hadiah ulang tahun susulan untukmu. Kau suka? Apapun pemberianmu, aku pasti suka. Selain cincin, aku masih punya kejutan kecil lain untukmu. Ini kartu keanggotaan seumur hidup. Hotel bintang 7 RT di luar negeri. Kapanpun kau mau spa, tinggal terbang ke sana. Kalau begitu saat kau luang, temani aku ya. Baiklah. Mobil baru ini kupilihkan dengan fitur keamanan terbaik untukmu. Jadi saat kau menyetir, aku bisa merasa tenang. Terima kasih sayang. Ini gambarnya Bobby. Dia diam-diam gambar berhari-hari. Katanya dia ingin menggambar mama tercinta jadi lebih cantik dari Tuan Putri. Papa ingin membuat pesta ulang tahun baru. Kau mau bantu Papa beli kadonya nggak? Papa, yang ini bagus. Mama pasti suka. Bisa menjadi istrimu dan memiliki Bobby yang mengemaskan ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Sayang, aku mencintaimu. Guntur! 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 Mari kita mulai dari awal lagi, Guntur. Aku mohon, aku mohon. Hubungan kita sudah lama berakhir. Jaga harga dirimu. Guntur, aku menyesal. Aku sudah cerai dengan Gunawan. Aku gak bisa hidup tanpamu. Penyesalanmu sebenarnya bukan karena kehilangan sosok Guntur, melainkan kehilangan status sebagai istrinya CEO. Baru setelah jatuh miskin dan jadi petugas kebersihan yang paling kau hina dulu, kau baru ingin kembali. Sayang sekali, sudah terlambat. Enggak. Bukan seperti itu. Akulah istrimu. Istriku cuma Luna. Silakan pergi. Guntur, beri aku kesempatan lagi, aku mohon. Bawa dia keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan dia muncul di sekitar istriku. Baik, Pak. Enggak, Guntur, aku salah. Aku menyesal, Guntur. Mari, silakan. Pak Guntur, grup sudah punya relawan untuk mengangkat barangnya. Serahkan saja pada aku. Hei, saat grup mengadakan bakti sosial, aku sebagai pemimpin harus terjun membantu. Agar bantuan ini sampai ke orang yang benar-benar butuh. Inilah tujuan awal didirikannya Yayasan Grup Gunardi. Baik, Pak. Semoga ini bisa membantu Anda. Semoga kesulitan Anda segera berlalu. Ternyata kau.
Gunawan, berikan padanya. Anda yakin memberikannya padaku? Urusan kita sudah selesai. Prinsip bakti sosial grup kami adalah membantu siapapun yang butuh. Karena kau memenuhi kriteria, ambillah. Terima kasih. Berikutnya. Guntur, ternyata orang yang pantas berada di puncak selamanya adalah dirimu. Aku yang salah. Harusnya dulu aku gak begitu padamu. Semua hinaan yang kuucapkan dulu sekarang berbalik menjadi karma bagi diriku sendiri. Ini semua karma. Ini semua akibat perbuatanku sendiri. Nona Shirley, fungsi ginjal Anda terus memburuk. Ini adalah komplikasi dari operasi. Cangkok ginjal dulu, Anda harus segera operasi kedua. Biaya operasinya diperkirakan 600 juta setelah pembayaran lunas. Operasi bisa langsung dijadwalkan. Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu. Yayasan Medis Gunardi punya program bantuan khusus ginjal. Kondisi Anda memenuhi syarat pemohon. Jika pengajuan disetujui, mereka akan menanggung biaya operasi Anda. Bagaimana? Anda mau coba mengajukannya? Guntur, apa kau masih bersedia membantuku? Pak Guntur, yayasan menerima sebuah pengajuan, tapi sepertinya Bapak harus memeriksanya. Ini nggak ada sangkut pautnya sama aku. Masalah kami sudah diselesaikan. Tujuan awal yayasan ini itu membantu penderita penyakit ginjal. Dia memenuhi standar. Maka proses saja sesuai prosedur. Baik Pak, segera kulaksanakan. Nona Shirley, pengajuan Anda disetujui. Soal biayanya, Anda nggak perlu khawatir lagi. Nona Shirley, pembiusan akan segera dimulai. Di kehidupan sebelumnya, aku buta akan semua pengorbanan Guntur. Aku menghina tubuhnya yang cacat dan membencinya karena gak bisa memberiku hidup mewah. Apa kau tahu, selama 8 tahun ini, aku menyesal setiap hari. Menyesal kenapa dulu aku buta karena memilihmu. Seandainya dulu orang yang kupilih itu Gunawan, pasti akan jauh lebih baik. Guntur, karena satu ginjalmu itu kau mengikatku 8 tahun. Kau menghancurkan segalanya, kau menghancurkan hidupku. Aku sangat menyesal gak berakhir bersama Gunawan. Lalu saat takdir memberiku kesempatan memilih lagi, tanpa ragu aku langsung memilih Gunawan. Guntur. Di kehidupan sebelumnya, kau menghabiskan masa mudaku. Kali ini, aku akan bersama Gunawan menjalani hidup yang seharusnya aku terima. Jadi, di kehidupan ini saat aku bertemu Guntur lagi, aku enggan percaya. Aku gak percaya kalau dia Pak Guntur. Aku melakukannya demi membuktikan kalau pilihanku gak salah. Kau, Pak Guntur? Kau bercanda ya? Pak Guntur itu kakap bisnis. Katanya dia itu kejam, hartanya triliunan. Sedangkan kau... di hidup lalu kok cuma ojek. Di hidup sekarang cuma jadi tukang bersih-bersih. Tetap jadi pecundang. Mana mungkin kau sukses. Demi harga diriku yang konyol, di pesta itu aku terus menghinanya. Menuduhnya mencuri kalung sesuka hatiku. Guntur,
Buka matamu. Barang-barang mewah ini cuma perlu satu jentikan jari saja bakal ada orang yang antar ke aku. Inilah akibatnya cari masalah sama aku dan Gunawan. Ku bikin kau kayak anjing, diusir dari Jayakarta. Aku yang paling tahu dia. Dia itu pecundang. Mana mungkin punya wibawa dan kemampuan kayak Pak Guntur. Kalung ini pasti dia curi. Iya, benar, pasti hasil curian. Jadi, saat aku mengirim permohonan bantuan ke Yayasan Grup Gunardi, aku sudah gak punya harapan lagi. Gak nyangka pengajuanku disetujui. Guntur, terima kasih masih mau membantuku. Terima kasih atas dukungan pada kegiatan amal. Terima kasih. Tahun lalu, gara-gara kejadian pesta ulang tahun Bu Luna, tadinya kupikir kita bakal nggak saling tegur lagi. Nggak nyangka, sekarang bisa jadi relawan bareng. Benar, setelah perusahaanku bangkrut, hidupku jadi berantakan. Pak Guntur dan istrinya membantuku di kegiatan amal ini. Aku baru sadar betapa jauh kesalahanku. Kebetulan, Grup Gunardi lagi cari relawan. Aku ingin balas budi. Makanya aku bergabung. Dulu kita merusak banyak barang Pak Guntur. Ganti rugi pun belum lunas. Pak Guntur dan istrinya akhirnya nggak menuntut lagi. Aku merasa bersalah. Lalu, setelah jadi relawan, aku baru paham arti hidup dengan jujur. Dulu kupikir sukses itu harus kaya dan kuasa. Sekarang aku mengerti, bisa menolong orang jauh lebih menenangkan. Benar, menolong orang jauh lebih tenang daripada menjilat penguasa. Jauh lebih tenang. Iya. Aku mau diam-diam muncul di depan papa dan beri kejutan. Adik kecil, semuanya tolong. Ada anak kecil pingsan di sini. Ini kan anaknya Pak Guntur. Benar, aku ingat dia. Dia anaknya Pak Guntur. Sekarang harus gimana? Jangan diam saja, cepat tolong dia. Ayo tolong. Ya, cepat. Pelan. Ayo jalan. Ayo. Cepat. Ada mobil. Taksi, Pak, taksi. Cepat. Ayo cepat kalian. Kau. Ayo cepat. Hei. Kau gitu kau. Cepat. Bobby, bertahanlah. Kita hampir sampai di rumah sakit. Bertahanlah sebentar lagi. Di mana IGD anak? Di lantai 3. Ke lantai 3. Ayo. Aduh, ayo cepat. Kok liftnya lama sekali sih? Bertahanlah, nak. Kau harus kuat. Nggak sempat lagi. Nggak keburu kalau aku nunggu lift. Lewatan saja, ayo. Gunawan, kau nggak apa-apa? Jangan pikirkan aku. Cepat bawa anak ini ke dokter. Guntur, dulu aku banyak salah padamu. Kali ini aku janji akan menjaga anakmu baik-baik. Sini, biar aku saja. Ayo jalan. Dokter, tolong dia. Cepat. Masih bernapas. Dia pasti selamat. Kami sedang menolongnya. Keluarga pasien bisa ke administrasi urus pembayaran. Bayar biaya rumah sakit. Kalian punya uang berapa sekarang? Aku masih punya 800. Aku ada 500. Aku ada 1.200 di sini. Kumpul saja buat talangan. Sini, kirimkan padaku, biar aku yang bayar. Cepat sana. Semoga dia nggak kenapa-napa. Aku harus hubungi Guntur. Benar. Nggak sangka kalian bawa Bobby ke RS. Terima kasih. Kebaikan ini akan kami ingat. Kalau kalian gak cepat bawa Bobby ke RS dan bantu bayar biayanya, aku gak berani bayangkan apa yang bakal terjadi. Enggak.
tolong terima ini. Anggap saja tanda terima kasih kami. Enggak usah. Soal kejadian dulu, kami selalu merasa bersalah. Kebetulan hari ini sedang jadi relawan di grup Gunardi, jadi bisa bantu tepat waktu. Benar Pak Guntur. Bu Luna, masalah dulu, aku berhutang maaf. Masa lalu sudah berlalu. Sekarang, kalian penyelamat Bobby. Sayang, masih sakit? Mama, aku nggak apa-apa. Anaknya pingsan karena kepanasan. Kalian bawa tepat waktu. Sekarang kondisinya sudah normal. Observasi beberapa hari lagi, baru boleh pulang. Papa, Mama, aku ingat para paman dan bibi ini yang menyelamatkanku. Terima kasih paman, bibi. Dalam hidup ini, pasti ada salah. Tapi memilih memaafkan dan berubah adalah sisi kemanusiaan yang paling bersinar.